Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, kajian Akhlaqun lil Banin, yang mana kita sudah sampai terhadap bab akhlak ataupun adab dalam berjalan, yang mana hal itu semua kita akan bahas dan kita akan ambil pelajaran tersebut dari kitab Akhlaqun lil Banin juz 3 yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab berjalan, di sini beliau mengatakan wa alla tatalaffata biduni hajatin. Hendaknya engkau ketika berjalan itu jangan sampai menoleh biduni hajatin, tanpa ada keperluan. Au tataharraka biharakati ghairi la'iqatin la siyama idza kana fiha tashabbuhu bin nisa. Atau menambahkan gerakan-gerakan yang tidak pantas dalam berjalan. La siyama idza kana fiha tashabbuhu bin nisa, terutama apabila gerakan tersebut terdapat keserupaan dengan perempuan. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, orang lelaki yang menyerupai dengan perempuan dalam hal apapun, lebih-lebih dalam berjalan. Wa alla tata'ammada an-nadhara fin nawafidil abwabi, dan hendaklah engkau jangan ketika berjalan jangan memfokuskan pandanganmu kepada jendela-jendela ataupun kepada pintu-pintu rumah. Au fi wujuhil marina warraqibina. Ya, dan termasuk dari adab berjalan itu adalah hendaknya engkau juga jangan berfokus menoleh kepada wajah dari orang-orang yang berjalan atau orang-orang yang berkendara. Wa khususan nisa'il ajnabiyat, lebih-lebih terhadap wajahnya perempuan al-ajnabiyat, perempuan yang ajnabi. Fa innan nadhara ilaihinna haramun. Sesungguhnya memandang mereka, memandang perempuan yang bukan mahram, memandang perempuan yang tidak kita kenal, tidak ada sangkut pautannya dengan nasab kita, itu hukumnya haram. Li'annahu yazra'u syahawata fil qalbi wa yuaddi ila afkarin fasidatin. Karena itu semua menanamkan syahwat di dalam hati kita. Wa yuaddi ila afkarin fasidah, yang mana ketika kita melihat perempuan yang bukan mahram kita, selain menanamkan syahwat di dalam hati, itu akan menimbulkan pikiran-pikiran yang rusak. Summa ila maksiatiz zina, kemudian itu semua tertuju kepada maksiat zina. Nas'alullah ma'assalamah. Semoga kita diselamatkan dari perbuatan-perbuatan zina. Wa hiya min kabairid dzunub. Dan adapun zina itu tadi termasuk dosa-dosa besar, wal iyadzu billahi minha. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina. Qala Allah ta'ala kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang mukmin, yaghudduna min absarihim, hendaklah mereka memejamkan mata mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dzalika azka lahum, itulah yang lebih suci bagi mereka, innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan, akan memberitahukan tentang apa yang mereka buat.
akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Di antara adabnya berjalan di sini beliau mengatakan wa alla tamsyiya baina mar'ataini faqad warada fil hadithi nahyun an dzalik. Adab berjalan yang selanjutnya adalah dilarang bagi seorang lelaki berjalan di antara dua perempuan. Telah disebutkan, telah diriwayatkan hadis akan larangan tersebut. Khaufa an yamassar rajulu imra'atan laysat bimahramin aw yanzura ilaiha. Dikhawatirkan bagi seorang lelaki tadi itu menyentuh seorang perempuan yang bukan mahram, aw yanzura ilaiha, atau juga dikhawatirkan seorang lelaki tadi itu ketika berjalan di antara dua perempuan melihat kepada orang yang bukan mahram. Wa idza ra'aita jama'atan yatakhasamuna faminal adabi an tusliha bainahum. Kemudian adab berjalan yang selanjutnya adalah apabila kalian melihat jamaah perkumpulan seseorang yatakhasamuna yang saling bermusuhan, faminal adabi an tusliha bainahum. Maka termasuk adab orang yang berjalan tadi itu hendaknya untuk mendamaikan mereka. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya pada zaman kita sekarang ketika ada orang yang jatuh, ketika ada orang yang bertengkar di tengah jalan, maka dari kelalaian kita, kekurangan adab kita, bukan kita malah memisahkan, akan tetapi malah mengeluarkan HP untuk memvideo dan memviralkan pertengkaran tersebut. Di sini dikatakan hendaknya bagi orang yang berjalan, maka termasuk adab ketika melihat orang yang bertengkar atau apapun di tengah jalan, hendaknya untuk mendamaikan kedua orang atau kedua kubu yang saling bermusuhan. Idza stata'ta, apabila kita bisa, apabila kita mampu. Amalan biqaulihi ta'ala, yaitu mengamalkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara mereka yang saling berselisih atau saling bermusuhan. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was salati was sadaqah. Bukankah, maukah kalian aku beritahu bi afdali min darajatis siyam was salati was sadaqah, dengan suatu amal, dengan suatu perbuatan yang mana dengan perbuatan tersebut itu derajatnya lebih mulia, lebih utama daripada derajatnya puasa dan orang yang sholat, was shadaqah, dan pahala shadaqah. Qalu bala, kata sahabat, tentu kami mau ya Rasulullah. Apa itu? Qala islahu dhatal bain, yaitu adalah perbuatannya mendamaikan antara kedua kubu yang saling bermusuhan. Fa inna fasada dzatal baini huwal haliqah, karena sesungguhnya permusuhan antar sesama itu adalah pemotong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La aqulu tahliqus sya'r, aku di sini tidak mengucapkan orang tersebut pemotong rambut, walakin tahliqud din, akan tetapi pemotong agama. Dalam artian orang yang saling bermusuhan, orang yang memutus silaturahim, orang yang saling berselisih, itu akan menimbulkan atau membinasakan agama. Wa idza lam tastati' fabta'id anhum, apabila kita tidak mampu untuk melerai orang yang saling bermusuhan, mendamaikan orang yang saling berselisih, maka
Kata mu'alif di sini fabta'id anhum, maka jauhilah mereka. Wala tashtarika ma'ahum an tatafarraj au tatafarraj alaihim. Fabta'id anhum, jauhilah mereka dan jangan ikut serta bersama mereka, au tatafarraj alaihim, ataupun menyaksikan mereka. Ya. Inilah kekeliruan di dalam zaman kita. Sudah kita tidak bisa untuk melerai mereka, tidak bisa mendamaikan mereka, kita malah menyaksikan, bahkan memviralkan pertengkaran mereka. Maka saya ulangi, daripada adabnya orang yang berjalan, kata mu'alif, kata sahibul kitab, itu adalah hendaknya ketika kita mendapati pertengkaran di tengah jalan, antara orang, antar sesama, antar kedua kubu, maka hendaknya kita untuk mendamaikan mereka, melerai mereka, dan jika kita tidak bisa, maka kata mu'alif apa? Jauhilah mereka, jangan ikut serta bersama mereka, au tatafarraj alaihim, atau menyaksikan mereka. Wa kadzalika idza sadafta unasan yamzahuna aw yatakallamuna bikalamin ghairi laikin. Begitu juga apabila kamu menjumpai unasan, seorang yamzahuna, yang mana mereka itu saling bercanda, aw yatakallamuna, atau berbicara bikalamin ghairi laik, dengan ucapan atau kata-kata yang tidak pantas atau tidak layak, au yu'dzunaka bikalimatihim fa'arid anhum wala tubali bihim, atau dengan kalimat mereka, kata-kata mereka itu bisa menyakitkan hatimu, maka apa yang kita harus perbuat? Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, wala tubali bihim, dan jangan hiraukan mereka. Amalan biqaulihi ta'ala wa idza sami'ul lagwa fa'aridu anhu. Mengamalkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa idza sami'ul lagwa a'radu anhu, wa fil ayatil ukhra wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Apabila kalian mendengarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat, maka berpalinglah darinya. Wa fil ayatil ukhra, dan disebutkan di dalam ayat yang lain, wa ibadur rahman, dan hamba-hambaku yang baik, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mana mereka itu berjalan di atas muka bumi ini haunan, dengan rendah hati, dengan tawaddu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila ada orang-orang bodoh yang mencaci dia, yang menghina dia, qalu salama, maka dia ucap atau dia balas dengan kata-kata yang mengandung keselamatan baginya. Sesuai dengan kata syair di sini yang dikatakan, wa qala syair yukhatibni safihu bi kulli kubhin. Ada orang bodoh yang membicarakanku bikulli kubhin, dengan seluruh kejelekan yang ada di dalam diriku, wa akrahu an akuna lahu mujiba, dan di sini aku tidak ingin untuk menjawab atau membalas perkataannya. Yazidu safahatan wa azidu hilman, dia akan menambah kebodohan dengan selalu mengatakan hal-hal yang jelek kepadaku, wa azidu hilman, dan di sini aku akan menambah kesabaran bagi diriku. Ka'udin zadahul ihraqu tiban, layaknya seperti kayu gaharu akan makin semerbak wangi ketika kayu tersebut disulut oleh api. Wa antusallima ala man laqitahu wa illam ta'rifuh. Adab orang berjalan yang selanjutnya di sini dijelaskan oleh mu'alif hendaknya engkau menyampaikan salam
mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ala man lakitahu, kepada setiap orang yang kamu ketahui atau setiap orang yang kamu temui, wa illam ta'rifhu, meskipun kamu tidak mengenalinya. Ya. Di antara adabnya orang muslim itu hendaknya mengucapkan salam ketika dia bertemu dengan seseorang meskipun orang tersebut dia tidak kenali. Wa fil hadis, di dalam hadis dikatakan, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul islami khair. Dalam hadis disebutkan, sa'ala rajul, seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, apa kebaikan di dalam agama Islam? Qala tut'imut ta'am, ya, memberikan orang itu makan, wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam, ala man arafta, kepada yang kita ketahui, wa man lam ta'rif, dan kepada siapapun yang kita tidak ketahui. Wal yakun liqa'uka lahu bibasyatin, dan hendaknya pertemuan kita kepada seseorang itu daripada adab hendaknya untuk menggunakan atau dengan berwajah berekspresi senyum. Wa fil hadis, dikatakan dalam hadis, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an, janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun perbuatan tersebut itu, kebaikan tersebut meskipun perbuatan tersebut yang kita laksanakan itu adalah bertemu dengan saudara kita sesama muslim dengan wajah yang senyum. Dikatakan dalam hadis yang lain, tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah, senyummu kepada saudaramu sesama muslim itu adalah sedekah. Wa tustahabbul musafahatu aidan ghufira lahum ma qabla an yaftariqa. Di sini juga disunnahkan untuk musafahah, saling bersalaman kepada orang yang kita jumpai, terutama orang yang kita kenal. Karena apa? Faedah dari bersalaman ketika kita bertemu ketika kita bertemu dengan seseorang di tengah jalan, bermusafahah atau bersalaman tersebut, faedahnya adalah ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Ketika ada orang yang bersalaman, maka ketahuilah dosa-dosanya akan diampuni sebelum mereka berpisah. Wa idza masyaita ma'a man huwa akbar minka faj'alhu ala yaminika wa ta'akhkhar anhu qalilan. Dan di antara adab orang yang berjalan, hendaknya apabila kamu berjalan bersama dengan orang yang lebih besar atau orang yang lebih tua darimu, faj'alhu ala yaminik, maka jadikanlah orang tersebut itu di sisi kanan kalian, wa ta'akhkhar anhu qalilan, dan mundurlah sedikit daripada orang tersebut, wala tuhibba an yamshiya ahadun wara'aka, dan janganlah sesekali kamu itu merasa senang jika ada orang yang berjalan di belakangmu. Wa aidan la takrah an yamshiya ahadun amamak, dan janganlah engkau sesekali membenci apabila ada seseorang yang berjalan di depanmu. Fa inna dzalika min akhlaqil mutakabbirin, karena sesungguhnya hal tersebut yang mana kita akan merasa senang apabila ada orang yang berjalan di belakang kita, dan kita membenci jika ada orang yang berjalan di depan kita, itu adalah akhlak atau sifatnya orang-orang yang sombong. Semoga kita semua dijauhi dari sifat-sifat sombong. Dan itulah yang bisa kami sampaikan di dalam bab akhlak atau adab ketika berjalan. Semoga bermanfaat. Allahul musta'an wa alaika tuklan.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.